larva atau maggot BSF ini sengaja dijadikan cemilan atau makanan yang dihidangkan dengan bumbu tomat dan nasi, teman-teman. Ini di luar negeri ya kejadiannya, di negara Denmark. Bahkan rencananya maggot-maggot BSF ini dijadikan sebagai bahan makanan yang akan menyokong kebutuhan protein manusia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BSF. Apa kabar hari ini, teman-teman? Nah, teman-teman, video kali ini kita akan membahas pertanyaan biar nggak abu-abu semuanya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang mau budidaya atau para budidaya pemula seperti saya khususnya ya, masih merasa ragu ya, apakah lalat BSF ini butuh makan dan apakah mereka hanya minum seperti yang teman-teman YouTuber lain lakukan ya. Mereka hanya disemprot menggunakan penyemprot seperti ini ya. Itu yang menandakan mereka butuh minum. Nah, teman-teman, untuk itu yang baru nemu channel ini tolong di subscribe dulu ya. Jangan lupa di like, kemudian nyalakan tanda lonceng, teman-teman. Apakah lalat BSF butuh makan dan hanya minum? Nah, itu pertanyaannya, teman-teman. Tonton sampai akhir karena nanti ada menit-menit dimana sangat krusial ya. Di situ sangat penting, teman-teman, agar tidak men-skip video ini. Nah, teman-teman, di sini sudah saya siapkan ada beberapa sampel lalat black soldier fly ya, yang saya ambil dari kandang yang mereka menjelang mati seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, black soldier fly, teman-teman jangan salah mengartikan ya, bahwa arti kata fly di sini adalah lalat dan bukan terbang, yang berarti lalat tentara hitam. Perlu diketahui dari sumber yang pernah saya baca, teman-teman ya, bahwasanya ada sekitar 120.000 jenis lalat yang ada di dunia ini. Dan dengan jumlah tersebut adalah lalat-lalat yang mengganggu manusia, teman-teman ya, dan terkait erat dengan jenis penularan penyakit. Nah, teman-teman, 120.000 lalat tersebut terkait erat dengan segala jenis penularan penyakit ya. Namun apapun itu, teman-teman ya, lalat adalah bagian dari ekosistem kita yang diantaranya berfungsi sebagai penyerbuk, pendaur ulang, dan bagian dari rantai makanan. Nah, itu pentingnya, teman-teman ya. Mereka ini adalah bagian dari rantai makanan. Berbeda halnya dengan lalat BSF, teman-teman ya. Lalat BSF dianggap sebagai lalat yang menguntungkan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi, teman-teman, dan tidak terkait dengan penyakit apapun. Nah, teman-teman, bahkan saya pernah membaca larva atau maggot BSF ini sengaja dijadikan cemilan atau makanan yang dihidangkan dengan bumbu tomat dan nasi, teman-teman. Ini di luar negeri ya kejadiannya, di negara Denmark. Bahkan rencananya maggot-maggot BSF ini dijadikan sebagai bahan makanan yang akan menyokong kebutuhan protein manusia. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, apakah teman-teman mau mengkonsumsi makanan tersebut ya? Silahkan tulis komentar, teman-teman, di bawah. Dan terkait dengan pertanyaan apakah lalat BSF butuh makan, kita akan ketahui terlebih dahulu beberapa fakta yang saya dapatkan dari sumber tersebut, yang menyatakan bahwa fakta pertama, teman-teman harus ketahui ya, lalat BSF tidak mampu terbang jauh dan memiliki sayap yang lemah. Oleh karena itu, teman-teman ya, sering saya katakan di video saya yang lainnya, lalat BSF ini rentan mati ketika teman-teman tangkap dan dilepaskan kembali. Selang 1-2 jam pengamatan saya, mereka akan lemas dan mati. Itulah mengapa ketika mereka banyak yang hinggap di lantai kandang, maka bisa dikatakan 70% dari lalat ini akan mati. Fakta yang kedua, lalat BSF memiliki rentang hidup yang sangat pendek. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, bahwasanya mereka memiliki siklus hidup yang hanya 6 minggu saja ya, yang meliputi dari tahap telur, fase larva, termasuk prepupa, pupa, hingga jadi lalat, teman-teman ya. Jika teman-teman membandingkan dengan ulat bambu ya, maka siklus hidupnya lalat BSF ini lebih pendek umurnya, karena ulat bambu memiliki siklus hingga 9 minggu, teman-teman.
Fakta yang ketiga, maggot BSF telah terbukti secara signifikan mengurangi jumlah bakteri berbahaya pada sampah organik dan diketahui menghasilkan zat antimikroba seperti kitin dan peptida antimikroba, teman-teman. Dalam artian mereka justru melakukan pekerjaan sanitasi untuk lingkungan, yang hal ini tentu saja mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat ya. Nah, yang ditunggu-tunggu teman-teman, fakta terakhir yaitu terkait pertanyaan apakah lalat BSF butuh makan layaknya hewan lain. Perlu diketahui sebelumnya ya, bahwasanya lalat BSF memiliki mulut yang tidak berfungsi dan hanya menghisap air yang ada di sekitar. Saya sering menyebutnya ya, lalat BSF tidak memiliki mulut karena dikatakan memiliki mulut yang tidak berfungsi. Teman-teman bisa mengartikan sendiri ya tentunya. Saya kutip dari Wikipedia, teman-teman tahu sendiri Wikipedia adalah situs pengetahuan yang luar biasa. Bahwasanya lalat BSF bukan hama bagi manusia ya. Tidak seperti lalat rumah, lalat tentara hitam dewasa yang memiliki mulut spons, dan lalat BSF hanya dapat mengonsumsi cairan seperti sari bunga atau bahkan tidak makan sama sekali ya. Lalat BSF tidak memuntahkan makanan bersama dengan enzim pencernaan seperti lalat rumahan, teman-teman ya. Itulah mengapa lalat BSF tidak menyebarkan penyakit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mulut yang tidak berfungsi tadi hanya digunakan untuk menghisap air yang ada di dekatnya seperti saripati bunga. Dan selain itu, karena mulut yang tidak berfungsi, lalat BSF tidak menggigit atau menyengat, teman-teman ya. Satu-satunya pertahanan mereka adalah bersembunyi, karena mereka memiliki lebih sedikit energi yang dikeluarkan, yang disebabkan kemampuan mereka terbatas untuk mengonsumsi makanan saat dewasa. Dan perlu diketahui teman-teman, lalat BSF tidak tertarik dengan makanan yang dimakan oleh manusia. Dan hebatnya lagi, selain menghasilkan protein, larva lalat juga menghasilkan sumber daya berharga lain yang disebut fras, teman-teman ya. Fras larva lalat adalah residu atau ampas atau kotoran berbentuk butiran yang tertinggal dan tidak berbau, yang dapat digunakan sebagai pupuk organik secara langsung. Nah, itulah teman-teman ya, saya sertakan screenshot dari sumber-sumber tadi dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggrisnya, ini saya sertakan juga translate-nya ya, yaitu dari sebuah situs dan dari Wikipedia secara langsung. Nah, itulah teman-teman ya, sedikit pengetahuan tentang lalat black soldier fly, biar teman-teman nggak ragu atau nggak abu-abu infonya ya, apakah mereka itu butuh makan. Karena video ini terkait dengan pertanyaan teman kita, terima kasih sebelumnya ya, yang menyatakan apakah ketika lalat ini diberikan air minum, wadah air minum, apakah mereka mau minum sendiri. Nah, faktanya seperti itu teman-teman ya, mereka tidak makan karena mulutnya tidak berfungsi dan mereka hanya menghisap, teman-teman ya, seperti halnya saripati bunga, atau bahkan mereka tidak makan sama sekali. Itulah mengapa jika mereka memiliki mulut yang berfungsi, pasti mereka butuh makan dan hidupnya juga akan lebih lama, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.